hari Minggu adik-adik. Nah, kita kembali beribadah di rumah masing-masing. Meskipun masih berada di rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap bersama kita adik-adik ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersatu teduh. Kita bersatu dulu ya. Satu teduh mulai. Saat teduh selesai, nah, kita berdiri. Kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan supaya ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu, Engkau memberkati, menjaga dan memelihara kami Bapa. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada di sisi kami Tuhan, Engkau selalu melindungi dan menjaga kami Bapa. Berkati Bapa ibadah kami ini Bapa, sehingga berjalan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, hanya dalam Tuhan Yesus mengucap dan syukur. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Sekali lagi ya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Adik-adik boleh duduk. Nah, kita akan membaca Mazmur kita hari ini dari Mazmur 98 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sekakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Adik-adik, boleh tutup Alkitabnya. Nah, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sebenarnya. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Yanda Andre di sini. Kita akan memulai pembacaan Alkitab kita dan pelayanan firman. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai
ayat yang ke-13. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Sebelum kita membacanya, kita lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa dulu kepada Tuhan, mohon bimbingan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, saat ini kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Engkau diamkan segala suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, judul bacaan kita pada hari ini adalah Pentakosta. Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, demikian jauh pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 50 hari setelah Paskah ada hari perayaan syukur panen gandum di Yerusalem. Semua orang dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus sedang ada di Yerusalem karena Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk tetap berada di Yerusalem setelah hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saat mereka berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba terjadilah beberapa peristiwa. Yang pertama adalah
turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang. Nah, adik-adik bisa membayangkan gimana suara tiupan angin kencang ya adik-adik ya. Dan yang kedua adalah tampaklah lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di kepala murid-murid. Nah, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di kepala murid-murid. Yang ketiga, Roh Kudus turun dan memenuhi murid-murid. Nah, yang keempat ada bahasa roh. Nah, para murid dimampukan oleh Roh Kudus untuk berkata-kata dengan berbagai bahasa yang ada dari daerah-daerah orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Nah, adik-adik, turunnya Roh Kudus ini kepada murid-murid Tuhan Yesus, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik adalah yang pertama, Roh Kudus dapat membuat perubahan yang baik. Nah, yang kedua, hadirnya kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita, anak-anak Tuhan, dalam memberitakan Injil. Yang ketiga, kita bisa memberitakan Injil dengan bantuan Roh Kudus. Nah, yang keempat, berani menegur yang salah, berani meminta maaf, mendengarkan dari dalam hati untuk selalu berbuat baik. Nah, adik-adik, ini ada pesan dari Yanda untuk adik-adik semua, untuk adik-adik cermati, untuk adik-adik bisa ikuti dalam keseharian adik-adik sehari-hari. Yang pertama, adik-adik selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, olahraga secukupnya, dan makan makanan sehat, banyak makan sayur dan buah. Yang kedua, adik-adik selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang kita terima, sukacita yang kita rasakan, dan damai sejahtera Tuhan yang ada di dalam keluarga kita. Nah, kita memberikan rasa syukur kepada Tuhan itu dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin impa. Yang ketiga, adik-adik selalu dengarkan suara hati kita, yaitu suara hati yang baik dari dalam hati kita, dari Roh Kudus, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat kita bimbang melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk, dalam hati kecil kita menimbang-nimbang sesuatu yang baik dan buruk. Nah, adik-adik dengarkan suara yang baik dalam hati kita dan selalu lakukanlah pilihan yang baik agar hati kita tenang dan damai sejahtera yang kita rasakan. Nah, apabila kita memilih melakukan hal yang buruk, hati kita akan gelisah, kita tidak tenang, mengecewakan orang tua, mengecewakan orang-orang yang kita sayangi, dan mengecewakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikian jauh pembacaan Alkitab dan pelayanan firman hari ini. Kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam nyanyian respon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengizinkan kami untuk dapat beribadah. Engkau memberikan sukacita dan kesehatan untuk kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu, memohon untuk wabah penyakit corona segera dapat berakhir. Tuhan, berikan sukacita dan kesehatan untuk semua orang yang kami sayangi, baik itu orang tua kami, teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di rumah, ibu bapak guru kami, para pelayan Pelkat PA, dan pelkat-pelkat yang lain dalam gereja eklesia, juga pendeta dan majelis serta jemaat. Tuhan ajarkan kami untuk selalu berbuat baik, rajin belajar, rajin beribadah, dan taat kepada orang tua serta guru dan bunda kakak layan di gereja. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia agar selalu Tuhan lindungi, Tuhan hindarkan dari bencana, kekacauan, dan kesusahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, persembahan yang boleh diterjemahkan untuk adik-adik. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Jadi setelah kita memberikan persembahan kita, nah kita berdiri yuk, kita akan berdoa berterima kasih kepada Tuhan. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas segala perlindungan-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan Kau menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas persembahan ini Bapa yang asal daripada-Mu. Kau berkati Bapa persembahan ini Bapa, sehingga berguna bagi pelayanan gereja-Mu itu karena bagi sekitarnya. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu, yang utama Tuhan Yesus, kami sudah beranjak syukur. Amin. Nah adik-adik, masih tetap berdiri, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. 1, 2, 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan gelap jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah remaning dan cemerlang. Adik-adik, kita telah tiba di penghujung ibadah. Kita akan segera menutup ibadah pada saat ini. Kita akan masuk dalam doa penutup. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Engkau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kau berkati dan lindungi kami, juga keluarga kami. Kiranya minggu depan kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam video modul IMPA. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah telah selesai. Kalian boleh melanjutkan aktivitas kegiatan masing-masing. Sebelumnya kalian boleh saat teduh sebentar sebelum memulai aktivitas selanjutnya. Ibadah telah selesai. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.